Westerling bukan nama baru dalam lembar sejarah kelam Indonesia masa itu. Namanya telah berlumur darah dengan sekian teror keji dan pembunuhan. Khususnya di wilayah Sulawesi Selatan pada 1946 sampai 1947. Westerling itu menarik, penting, sebab dia membunuh banyak orang di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya itu melihat dengan mata kepala sendiri, meskipun waktu itu umur saya 3 tahun, 4 tahun. Masih teringat beberapa adegan. Dan ayah saya salah satu orang yang dicari, tapi lolos. Karena ayah saya pengurus partai kecil-kecilan di kampung. Nah, yang kena itu sepupu bapak saya. Yang suka ikut rapat-rapat malam-malam zaman awal Republik. Jadi buat saya Westerling itu penting. Kebetulan saya di Belanda tahun 70, 69-70. Jadi saya cari cara bagaimana ketemu dia dan berhasil. Sehingga sayalah orang Indonesia pertama, wartawan Indonesia pertama yang menginterview Westerling. Raymond Paul Pierre Westerling adalah seorang keturunan Yunani Belanda yang lahir dan besar di Turki. Sejak kecil, dia menyukai petualangan dan peperangan. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk di berbagai belahan dunia, Westerling memutuskan untuk menjadi tentara sukarelawan Belanda. Juni 1942, Westerling mengikuti pelatihan pasukan komando di Basic Command Training Center, Knockary, Skotlandia. Dari pelatihan itu, Westerling mendapatkan baret hijau dengan spesialisasi sabotase dan peledakan. Ia juga mendapat baret merah dari Special Air Service, Komando Pasukan Khusus Tentara Inggris. Ya, tapi tidak banyak yang kita ketahui mengenai itu. Dan dia tidak menonjol di situ. Menjadi menonjol dia ketika dia mendarat. Dia kan mendarat di Medan pertama. Bersama dengan pasukan Inggris. Dan di sana di Medan sudah ada perlawanan. Dia sendiri melakukan operasi. Menangkap seorang tokoh pejuang dari USA. Dan dia sembelih. Caranya sadis. Dia kasih makan dulu di rumah itu. Kemudian di rumah itu dia sembelih kepalanya, dia bawa kotor. Mungkin tidak sakit jiwa, mungkin itulah doktrin dia sebagai pasukan komando. Prinsip dia harus dilakukan dengan cara ini untuk membuat orang Indonesia takut. Westerling sendiri tidak pernah mengakui kejahatan yang dilakukannya di berbagai penjuru Nusantara. Dalam beberapa kali kesempatan, dia membela diri dan menyatakan bahwa tindakannya di Sulawesi Selatan adalah bagian dari situasi tidak normal yang harus diselesaikan dengan operasi kemiliteran. Meneer Jacobs, hoewel ik in de persmedia bekend sta als een hele ruwe jongen, ben ik van huis uit geen olifant die op een porseleinkast trapt. Nee, ik heb me de eerste 5 dagen teruggetrokken. Nadat ik aan de burger- en militaire autoriteiten had gevraagd om men alle stukken die mij iets wijs konden maken over de situatie op Zuidse levenstijlverziekting te stellen. En het was pas na de bestudering van al deze rapporten dat ik een plan de campagne heb gemaakt voor de pacificatie van Zuid-Slees. Ik heb toen voorgesteld om het standrecht in te voeren. Dit was natuurlijk, u moet het niet zien als een contraterreur, zoals wel eens geïnsinueerd is geweest hier. Maar het was de enige middel die toen moest ik invoeren onder druk van de toenmalige abnormale situatie. Ik heb geen vaste richtlijnen gehad. Ik heb alleen dus carte blanche gehad om
mijn plan de campagne op te stellen. Van wie hebt u kaploos? Van de kolonel de Vries, de toenmalige territoriaal bevelhebber van de Grote Oost en Borneo. Je kunt geen Oosterse problemen oplossen als je steeds blijft bekeken door een Westerse bril. Dat kan niet. En daarom moet je vaak bijvoorbeeld afwijken van de normale militaire tactieken. Westerling ini seorang pasukan komando, ya. Jadi tindakan dia bukan tindakan politis, tindakan militer. Jadi dengan menggunakan banyak mata-mata, dia mengidentifikasi orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan. Saya dikirim dari itu DST, Depot Special Troopen. Waktu habis opleiding, Lasput ada kirim kita kira-kira 10 orang. Buat itu spionase dienst. Sebagian besar orang itu dibunuh, tembak di lapangan. Kenapa ditembak di lapangan? Karena dia ingin menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Jadi orang itu ditembak di lapangan. Kalau di Parepare, kota saya itu di Stampelat bus. Stampelat bus, depan Masjid Raya, itu pusat kota. Jadi rakyat di kota itu dikerahkan untuk menonton itu. Pembantaian itu dengan cara yang kejam. Orang ngomong tanya dikit ditembak kepalanya di depan orang. Ketakutan disebarkan, teror. Was een bepaalde ritueel. Als er iemand geëxecuteerd wordt, werd eerst zijn daden voorgelezen. Wat hij allemaal gedaan heeft. En die dan geëxecuteerd zou worden. Dus het volk wist, trouwens, het volk wist het sowieso. Ze hoeft niet, maar dat was gewoon, moest voorgelezen worden en dan werd hij geëxecuteerd. Prinsip mereka, ya, beval is beval, bahasa Jerman. Perintah adalah perintah. Tidak ada soal pribadi di situ. Kita harus tahu bahwa Spur itu adalah garis keras terhadap Indonesia. Dan sebagai panglima tentara, dia terjemahkan itu di dalam operasi militer. Nah, Westerling adalah alatnya dia untuk Sulawesi Selatan karena orangnya dia di sana, komandannya, Kolonel de Vries tidak berhasil di mata Spur. Dia perlu orang kayak Westerling. Kekejian Westerling di Sulawesi Selatan memaksa Spur menonaktifkan perwira andalannya itu. Hal ini dilakukan agar Westerling terhindar dari pengusutan dan kemungkinan tuntutan pengadilan militer. Pada 16 November 1948, Westerling resmi diberhentikan dari dinas kemiliteran dan kemudian menetap di Cililin, Bandung. Berbekal 2 truk militer bekas tentara Knel, Westerling membuka usaha jasa angkutan perkebunan yang beroperasi di sekitar Jakarta dan Bandung. Dengan namanya yang terkenal dan pengaruh kemiliterannya, Westerling kemudian memperluas koneksinya di antara pengusaha-pengusaha di sekitar Bandung dan Cianjur. Dia kemudian mendirikan organisasi rahasia bernama Ratu Adil Persatuan Indonesia dengan satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dari usaha jasa angkut hasil kebun ini, selama setengah tahun, Westerling mampu menghasilkan 600.000 gulden atau setara dengan 160.000 US dollar atau lebih dari 2 miliar rupiah dengan nilai tukar saat ini. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan sebagai biaya operasional pasukan APRA.
Leon Nicolas Hubert Junslager, adalah sponsor utama gerakan APRA. Dia membantu Westerling dalam menyediakan dana yang digalang dari sejumlah perkebunan di Jawa Barat dan perusahaan besar Belanda, yaitu Petroleum Maskapi dan perusahaan ekspedisi Koninklijk Paketvaart Maskapi. Junslager tidak lain adalah tokoh pimpinan organisasi gerilya Hindia Belanda NIGO. Dia sangat anti Republik Indonesia. Tahun 1924, pertama kali dia datang di Indonesia sebagai jurumudi di perusahaan ekspedisi dan pelayaran Belanda di Indonesia.